Kalau bawa HP, sinyal pun gak ada. Mau nelpon siapa coba? Gak ada yang bisa dengar. Tapi Nabi Yunus mengajarkan kepada kita minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah tuh maha mendengar. Dan Allah maha kuasa. Jadi gak perlu minta-minta sama yang selain Allah. Minta langsung sama Allah. Masa kita gak yakin sama Allah? Minta sama Allah. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam meminta perlindungan adalah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang singgah di suatu tempat lalu dia bilang begini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Maaf, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung, memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan segala sesuatu. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi zalika. Dia gak bakalan digangguin oleh apapun. Tidak ada yang akan mencelakainya. Mau jin, mau hewan yang punya bisa, gak bakalan. Sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Tentunya doa ini dipanjatkan dengan keyakinan. Karena kalau doa dipanjatkan kitanya yang gak yakin, itu seperti kita minta tapi kita sendiri yang ngebatalin. Ya, ini aturan doa. Ketika kita doa itu kita minta. Kalau kita minta, yakini hati kita bahwa doa kita akan dikabulkan. Lah kalau doa kita kira kayaknya gak bakalan dikabulkan, kita ragu, udah gak bakalan dikabulin. Makanya ada seorang ulama beliau Imam Qurtubi. Ya, Imam Qurtubi. Beliau ini selalu membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini setiap kali singgah di tempat makan, di restoran, di hotel, dimanapun lah kalau zaman sekarang ya. Beliau setiap singgah itu baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Beliau gak pernah diganggu, gak pernah diusik, gak pernah dibahayakan dari apapun, dari jin, dari hewan, gak pernah. Pernah suatu ketika beliau digigit kalajengking, bukan digigit ya, namanya apa? Disengat kalajengking. Ketika beliau disengat, beliau ingat, oh iya, beliau disengat karena lupa baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini ya. Baik, kita coba sedikit bahas tentang isti'adzah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi kita selesai. Ayo semangat. Kata isti'adzah diambil dari kata ista'aza. Nah, ini dalam ilmu shorof wazannya istaf'ala. Dan wazan yang seperti ini itu punya arti minta. Kayak misalnya istighfar, minta makfirah, minta ampunan. Apalagi contohnya? Istazana, minta izin. Semua kata yang menggunakan wazan ini itu punya arti minta. Makanya isti'adzah
itu artinya minta aus. Minta aus. Aus itu apa? Aus itu minta perlindungan. Dan permintaan itu termasuk doa, dan doa itu adalah ibadah. Ya. Baik. Nah, sekarang coba kita bahas minta perlindungan. Isti'azah tadi ada dua. Ada kepada Allah, ada kepada Allah, dan ini ibadah. Ini ibadah, artinya akan bernilai pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jika kamu merasa diganggu oleh setan, fasta'iz billah, maka minta perlindungannya sama Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Minta perlindungan kepada selain Allah. Kira-kira apa hukumnya? Apakah haram? Nah, ada dua. Yang pertama boleh. Dengan syarat satu, yang diminta ada, dalam kurung hidup. Ada, hidup, kelihatan. Yang diminta, ya, yang dimintain untuk melindungi kita, dirinya ada, masih hidup dan kelihatan. Yang kedua, mampu, dianya mampu. Kalau dua hal ini bisa terpenuhi, maka kita boleh minta perlindungan kepada dia. Contohnya, kita minta perlindungan kepada polisi. Polisinya ada gak? Ya ada. Kita nelpon polisi. Polisinya ada. Polisinya mampu gak buat melindungi? Mampu. Nah, ini boleh. Halal. Tapi bukan ibadah. Ya, ini hukumnya cuma boleh saja. Kemudian yang kedua ini tidak boleh. Yang kedua ini tidak boleh. Yang tidak boleh yang bagaimana? Yaitu yang tidak memenuhi dua syarat di samping. Ya, dua yang tidak memenuhi yang tidak memenuhi, bukan dua, tapi yang tidak memenuhi salah satu syarat di samping. Kalau salah satu syarat di samping nggak terpenuhi, maka jadinya tidak boleh. Contoh misalnya, kita minta tolong sama jin, jinnya mampu, bisa ngelindungin, ya. Tapi kan jinnya nggak kelihatan. Nah, ini jadi nggak boleh, ya. Atau meminta kepada orang yang ada, hidup dan kelihatan, tapi dia nggak mampu. Ini sia-sia. Misal, kita minta tolong sama orang yang lumpuh. Ya gimana caranya? Kita minta bantu untuk menjaga rumah kita, soalnya kita mau pergi, tapi kita minta sama orang yang buta. Ya gimana caranya? Itu sia-sia. Ya, itu nggak boleh, tidak boleh dilaksanakan. Ya, jadi minta perlindungan itu ada dua. Satu, minta perlindungan kepada Allah dan itu ibadah. Yang kedua, minta perlindungan kepada selain Allah. Minta perlindungan kepada selain Allah ada dua macam. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang boleh kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, yang diminta ada, masih hidup, kelihatan. Yang kedua, mampu. Ya nggak harus kelihatan juga, tapi orangnya ada lah, bahasanya gitu. Orangnya ada.
Yang dimintain ada orangnya. Karena ada orang minta perlindungan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya ini nggak boleh. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW pun kita nggak boleh minta perlindungan. Karena Nabi Muhammadnya sudah tidak ada. Yang kedua mampu melakukan, ya mampu melindungi seperti itu. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka jadinya nggak boleh. Seperti itu. Nah, itu dia pembahasan kita terkait dengan dua bab. Yang pertama tentang nazar dan yang kedua tentang meminta perlindungan kepada selain Allah. Kita nggak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah. Begitu pula ketika kita melakukan minta perlindungan yang boleh kepada selain Allah. Misalnya kita minta perlindungan kepada polisi. Itu kan boleh ya. Jelas boleh. Tapi hendaknya diawali dengan meminta perlindungan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dulu sama Allah. Berdoa dulu kepada Allah. Baru setelah itu minta bantuan kepada yang mampu seperti pihak kepolisian. Baik, terakhir Ustaz bacakan, coba diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin, dan sesungguhnya ada sekelompok dari manusia yang meminta perlindungan kepada sekelompok para jin, dan hal itu membuat para jin menjadi sombong. Kemudian doa tadi ya, doa a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, di sini juga perlu kita ketahui, Nabi mengajarkan kita untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Berarti kalimat-kalimat Allah itu sifat, bukan makhluk. Itu sifat Allah, dan sifat Allah termasuk dari Allah juga. Allah Maha Pengasih, ya Allahnya Maha Pengasih. Jadi boleh ya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, boleh. Al-Quran itu kalimat-kalimat Allah dan dia bukan makhluk. Seandainya kalimat itu makhluk, maka kita tidak boleh meminta perlindungan kepadanya. Karena nggak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah, nggak boleh. Tapi dalam hadis ini jelas sekali, Nabi mengajarkan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ini artinya boleh. Dan itu artinya kalimat-kalimat Allah bukan makhluk, tetapi sifat Allah. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini. Silakan catatannya dirapihkan dan dimurojaah. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Yuk kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.